Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah ada lagi kesempatan untuk saya. Mohon maaf karena harus masuk berbarengan dengan materi yang lain ya, tapi insya Allah tidak mengurangi waktu untuk tetap kita mempelajari materi-materi pada pendidikan agama ini. Untuk materi yang kedua, saya akan mengulang lagi ya dari materi dari Pak Teguh atau menambahkan ya, karena Pak Teguh sudah menjelaskan banyak di materi kemarin. Jadi saya menambahkan sedikit tentang materi akhlakul karimah. Untuk pembahasan kali ini kita akan belajar lagi mengenai penata anestesi dan akhlak yang harus dia miliki saat nanti menjadi penata anestesi, kemudian tugas dan kewajiban penata anestesi, dan peran penata anestesi dalam pendampingan pasien. Nanti ketika penata anestesi mungkin materi ini akan berbeda karena tentu menyesuaikan kondisi di sana ya, kondisi atau peraturan di masing-masing rumah sakit. Baik, langsung saja yang pertama kita tahu dulu apa itu akhlak. Kita sering mendengar istilah akhlak. Apa sih akhlak itu? Akhlak dari segi bahasa itu adalah dari kata al-sayyidah atau perangai. Kemudian juga bisa dari bahasa at-taibah, itu tabiat atau kelakuan. Jadi biasa kita menyebut akhlaknya begini itu tabiat yang dia termasuk karakter yang memang sulit untuk dihilangkan ya. Kemudian ada al-adat, yaitu kebiasaan sehari-harinya dia gimana, nanti akan otomatis akan menjadi akhlaknya. Kemudian kalau dari bahasa Indonesia, akhlak itu istilahnya kata serapan ya, dari kata akhlak yang pakai Q, kemudian di bahasa Indonesia jadi akhlak, itu artinya perangai atau adat. Kemudian ada juga yang mengartikan tabiat atau sistem perilaku yang dibuat oleh manusia. Nah, kemudian akhlak dari segi istilah. Kalau dari istilah apa? Akhlak itu adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong melakukan perbuatan tanpa pertimbangan. Kenapa akhlak itu disebut kebiasaan atau tabiat, perangai, atau karakter? Karena dia itu dilakukan tanpa ada pertimbangan, jadi sudah langsung dorongan dari jiwanya. Misalnya kalau akhlak dia memang caring ya, peduli sama orang lain, itu nggak usah disuruh, nggak usah dimintai nggak usah pertimbangan ini dan itu, dia langsung akan menolong gitu karena memang dasarnya, tabiatnya atau akhlaknya dia itu memang peduli sama orang. Kemudian akhlak juga bisa dikatakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan. Jadi sifatnya itu seperti apa? Sifatnya itu baik, sifatnya itu penyayang, atau sifatnya itu sebaliknya, itu sudah tertanam dalam jiwa sehingga nanti akan muncul dari perkataan atau perbuatannya. Tapi akhlak juga dari pengertiannya itu dikatakan kehendak yang dipasangkan, itu bisa saja itu bisa berubah ya. Orang kan kalau dapat hidayah juga bisa berubah dari alam buruk menjadi baik karena dia membiasakan kebiasaan yang baik. Nah, selanjutnya apa itu karimah ya? Jadi dari dalam kamus besar bahasa Indonesia, karimah itu artinya baik dan terpuji. Atau bisa dikatakan karimah adalah perbuatan yang terpuji yang ditampakkan dalam kenyataan sehari-hari. Maka kita bisa biasa mendengar akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia atau akhlak karimah adalah keadaan batin yang baik. Dan akhlak ini dibagi menjadi 3 ya.
akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada orang lain ya. Jadi apa itu akhlak pada diri sendiri ya? Kita ciptakan dulu, kita sayangi dulu, atau kita menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik pada diri sendiri. Itu berarti akhlak terhadap diri sendiri. Kalau kita sayang sama diri sendiri, otomatis kita akan sayang sama orang lain, karena kita tahu apapun perbuatan yang kita lakukan itu akan balik atau akan berimbas pada diri sendiri. Nah, selanjutnya penata dan akhlak. Jadi seperti apa harusnya seorang penata atau perawat di sini dalam konteksnya penata anestesi itu memiliki akhlak. Harusnya bagaimana akhlaknya? Karena dia adalah salah satu pemberi pelayanan ya. Karena kalau Anda pelajari lagi tentang penata anestesi, memang tugas dia utamanya itu adalah berhubungan dengan alat yang monitoring, tapi dia tetap berurusan dengan yang namanya pasien, berurusan dengan manusia. Di saat dia itu entah pre, kemudian intra atau post anestesinya, tetap dia akan bersinggungan dengan manusia, sehingga dia perlu memiliki akhlak yang baik terhadap pasien ya. Contohnya adalah penata itu harus memiliki sifat menghormati perasaan orang lain. Jadi kalau misalnya kita menghadapi pasien, kita coba berempati, kita coba untuk menghormati perasaannya atau menghormati pilihannya. Makanya kita adakan itu inform consent. Inform consent itu seperti kita memberitahukan prosedur, kemudian kita tanyakan apakah pasien bersedia atau tidak. Itu harus tanda tangan di lembar persetujuan, karena ini untuk menghormati keputusan pasien ya, perasaan dia seperti apa. Kemudian kalau dia merasa sedih, cemas, kita juga ikut merasakan bagaimana kalau saudara kita yang berada di posisinya atau kita sendiri, bagaimana perasaan kita saat harus menghadapi ruang operasi misalnya. Kemudian memberi salam dan menjawab salam, jadi menyapa pasien ya, agar pasiennya tenang. Kalau dia merasa cemas itu bisa sedikit mengurangi kecemasannya. Kemudian memenuhi janji dan menyimpan rahasia. Nah ini kadang-kadang yang sulit adalah menyimpan rahasia. Sering kita menceritakan kondisi pasien, sering kita menceritakan RM, bahkan ya rekam medis pasien ke orang lain ketika kita selesai melakukan tindakan. Ini harusnya tidak dilakukan ya. Kemudian ini seperti yang dijelaskan juga oleh Pak Teguh ya, akhlak-akhlak yang harus ada pada perawat atau penata anestesi. Selain yang saya sebutkan di atas tadi, juga harus ada hal-hal berikut ini seperti ikhlas ya. Oke, kalau belajar ikhlas itu memang panjang ya, panjang ceritanya, karena ikhlas itu kita sendiri yang merasakan dan kita juga yang meniatkan. Jadi kita nggak tahu kelihatannya ikhlas, tapi ternyata dalam hati apa yang tahu hati kita ya, ternyata kita gerundul atau apa. Makanya ikhlas ini termasuk ilmu yang terus dipelajari ya. Ikhlas sebagai penata, sebagai perawat harus ikhlas dalam melakukan tugasnya ya, karena sebagai seorang pemberi pelayanan kita kadang juga mendapatkan mungkin perlakuan yang bagus dari pasien, tapi kita harus ikhlas menjalaninya. Ikhlas harus situ misalnya yang dipanggil tengah malam untuk membantu anestesi pada pasien sesio cesaria atau bedah sesar ya, situ harus anestesi pasien yang gawat darurat itu semuanya harus dilakukan dengan ikhlas ya, hanya mengharapkan ridho Allah ya. Tentu saja kalau bekerja ya pasti ada gaji ya, tapi gaji itu sebenarnya bonus dari Allah ya, untuk imbalannya dari Allah saja yang berikan. Kemudian yang kedua, ramah dan santun. Nah, kita berusaha untuk ramah kepada pasien saat anamnesis ya,
anestesi, saat anamnesis, saat pengkajian, saat memberikan premedikasi, kemudian saat kita akan persiapan pada saat membawa pasien dari pintu ke ruang OK ya, dari biasanya kan kalau pasien operasi itu masuk dulu nih ke ruangan serah terima, kemudian masuk ke ruang OK. Kemudian belas kasihnya, kita juga harus punya sifat atau akhlak berbelas kasihan kepada pasien ya. Di semua kebutuhannya dipenuhi, hati-hati dalam memberikan anestesi, kalau bisa jangan menyakiti ya, sebisa mungkin meminimalisir rasa sakit pada pasien. Kemudian sabar dan tidak cepat marah. Nah, ini biasanya kalau menghadapi kasus sulit, kemudian pasiennya tiba-tiba anfal, gawat, biasanya kita suka marah-marah sendiri dan tidak sabar ya. Jadi ini harus diterapkan dulu sifat sabar dan tidak cepat marah. Kemudian yang selanjutnya tenang ya, tenang dalam kondisi apapun, tenang bukan berarti tenang itu diam saja ya, tapi tetap kita gerak, kita berusaha untuk menolong pasien tanpa panik ya. Kalau panik itu semuanya jadi berantakan, jadi kita harus tetap tenang dalam kondisi apapun. Kemudian penampilan yang menyenangkan, nah meskipun kita nanti prakteknya di ruang OK, tetap penampilan itu nomor satu ya, karena penampilan itu akan menunjukkan karisma Anda, akan menunjukkan profil atau personal diri Anda. Jadi harus rapi, harus menyenangkan, jangan terlihat kusut meskipun kehidupannya ada masalah, ada meskipun saat itu sedang galau atau apa, tetap kita tampilkan performa yang paling baik ya. Kemudian sifat pengabdian pada profesi. Nah, apapun profesi kita, bagaimanapun dia harus dijunjung tinggi ya, harus di istilahnya apa, dedikasi ya, kita harus memiliki dedikasi, loyalitas kepada profesi yang sudah kita ambil ya, profesi Anda sebagai penata anestesi. Kemudian yang sangat penting dan diterapkan ya pada mahasiswa sekarang itu adalah caring ya, peduli. Kita berusaha untuk peduli pada orang lain, dimulai dari diri kita sendiri, peduli terhadap diri, peduli terhadap teman, kemudian lingkungan ya. Nah semuanya itu harus ditumbuhkan. Kalau sekarang kita pribadi yang cuek ya, nggak mau lihat sekeliling, kita tumbuhkan, kita mulai membiasakan untuk peduli terhadap orang lain dan lingkungan. Selanjutnya tadi yang saya bicarakan di depan, kalau anestesi itu pelayanannya ada 3 hal ya, ada pra-anestesi berarti sebelum melakukan anestesi, kemudian intra-anestesi yaitu di saat melakukan anestesi atau biasa kita sebut saat operasi, kemudian pasca anestesi. Nah ini setelah operasi, setelah anestesinya selesai ya. Apa yang harus kita lakukan pada pra-anestesi ya tadi? Kita harus melakukan pengajian fisik, nanti Anda bisa baca lebih lengkapnya itu di Permenkes ya, saya lupa nomornya. Permenkes tentang penata anestesi bisa Anda baca di situ, tugas dan kewajiban anestesi. Secara singkatnya saja, pra-anestesi itu berarti mulai dari pengkajian, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan laporan rekam medisnya ya, kan itu penting sekali ketika akan ada operasi, yaitu kalau elektif ya operasinya direncanakan, itu kita harus melihat labnya, jangan sampai tensinya tinggi atau gula darahnya tinggi, itu harus ditunda dulu sampai posisi pasien itu stabil. Kecuali kalau situ atau darurat mendadak harus segera, itu karena apa istilahnya, nyawa ya, berhubungan dengan nyawa, harus segera dioperasi 50-50 keberhasilannya, maka tetap dilakukan ya tanpa melihat hal-hal tadi. Kemudian intra anestesi berarti saat Anda memberikan anestesi, nanti Anda membantu dokter anestesi untuk misalnya membantu melakukan anestesi regional ataupun anestesi general. Anda harus maintenance ya, harus
menjaga kondisi pasien, harus memonitor jangan sampai pasien ini kondisinya drop. Nanti intra-anestesi kemudian pasca, nah ini setelah dilakukan anestesi kita harus melihat pasien kondisinya bagaimana, kita harus menunggu pasien sadar. Kalau dia memang general ya harus ini sampai sadar, jangan sampai pasiennya itu kesakitan. Kalau kesakitan berarti kita berikan anti nyeri. Nah ini adalah di ranah di pasca anestesi. Nah, nanti hubungannya pelayanan sama tugas dan peran. Nah, jadi tugas itu apa? Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang. Tugas seorang penata anestesi berarti pekerjaan atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh penata anestesi. Sementara peran itu apa? Perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berduka di masyarakat. Jadi peran Anda sebagai penata anestesi itu apa? Kalau dihubungkan dengan yang diharapkan orang, yang diharapkan pasien, itu peran Anda seperti apa ketika Anda menjadi penata anestesi. Ini tugas dan tanggung jawab penata ya, jadi dari anestesi yang saya jelaskan tadi, dimulai dari serah terima sampai pindah ke meja operasi. Ya, tugasnya apa? Tugasnya lagi memeriksa pasien, TTV ya, memeriksa pasien, pengkajian TTV, melihat apakah ada perhiasan yang masih dipakai ataupun aksesoris apa yang harusnya tidak dipakai saat pasien operasi. Kemudian mengganti baju ya, kalau pasiennya mungkin dari ruangan belum diganti baju operasi ya, diganti kita tugasnya mengganti baju, membantu pasien mengosongkan kandung kemih. Nah ini lavage ya, harus dikosongkan ini kandung kemihnya biar pas operasi nanti tidak ada kejadian yang tidak diinginkan, misalnya tiba-tiba pasiennya ngompol ya, pasiennya mohon maaf BAB itu tuh harus dikosongkan sebelum di meja operasi. Kemudian mencatat timbang terima dan memberikan premedikasi. Nah, premedikasi ini adalah menenangkan ya, bisa farmakologis seperti bukan atau bukan obat-obatan ya. Untuk farmakologis atau bukan obat-obatan, biasanya pasien yang menjalani operasi itu akan merasa cemas, takut, khawatir. Nah ini tugas kita adalah memberikan pengetahuan, memberikan penkes ya, memberikan kesehatan, atau memberikan prosedur nanti operasinya seperti apa. Kemudian kita mencoba menenangkan pasien dengan apa, itu tugas kita adalah masuk ke pendampingan nanti ya, pendampingan pasiennya. Kemudian intra anestesi. Nah, intra anestesi berarti saat berlangsungnya anestesi. Ini terjadi di saat pasien berada di meja operasi atau di ruang operasi sampai dia pindah ke recovery room ya, ruang recovery atau ruang pemulihan. Jadi pasien itu setelah di anestesi dia akan dipindahkan ke ruang pemulihan. Di situ akan dipantau apakah kondisinya stabil atau tidak. Kalau stabil ditaruh ke ruangan, kalau tidak stabil berarti bisa langsung dikirim ke ICU. Nah, tugasnya apa ketika dia di anestesi? Ya, tadi saya sudah sampaikan, penata anestesi itu harusnya berhubungan dengan monitor atau peralatan. Jadi siapkan peralatannya, semua yang dibutuhkan, bantu pelaksanaan anestesi sesuai instruksi dokter, bantu pemasang alat non invasif, bantu dokter memasang alat monitor ya. Dari set monitor nanti di situ ada seperti manset, kemudian mungkin membantu bagging atau membantu memasang alat intubasi. Semua itu adalah tugasnya penata anestesi. Kemudian memberikan obat anestesi kalau diinstruksikan dokter dan mengatasi penyakit-penyakit pada saat dokter melakukan anestesi ya. Kemudian pasca anestesi tugasnya apa? Karena tadi pasca adalah sudah selesai, jadi tugasnya di ruang recovery room itu pemulihan jalan nafas, kemudian pemasangan ventilasi mekanik, pemasangan alat nebu kalau dibutuhkan, pengakhiran tindakan anestesi dan dokumentasi. Jadi nanti
kita lihat pasiennya sudah bisa nih bernafas spontan. Kalau di pneumonia general itu kita bisa copot, atau kalau memang pasiennya belum bisa bernafas spontan, berarti harus dipasang ventilasi mekanik atau alat bantu nafas. Kemudian kalau tadi misalnya pasien kesakitan, berarti kita kasih obat anti nyeri. Kemudian selain tadi ada tugas tambahan lagi ketika penataan melakukan operasi darurat atau situ tadi ya. Nah ini operasi darurat itu apa? Pembedahan untuk menyelamatkan nyawa. Jadi tidak ada lagi kita melihat atau kita mengkaji status fisik lagi. Apakah dia status fisiknya itu level berapa, itu udah nggak diperhatikan lagi karena ini darurat, yang penting menyelamatkan nyawa. Terus kalau pasiennya tidak mungkin dirujuk, maka penataan anestesi wajib merujuk pasien. Penataan anestesi wajib memberikan pertolongan pertama dulu, baru nanti kalau dia merasa kurang mampu, dia bisa merujuk ke tenaga kesehatan yang lebih kompeten. Ini gambaran penataan anestesi ya, jadi dia memang urusannya dengan monitor dan obat-obatan anestesinya. Terus harus di maintenance, harus dilihat juga tiba-tiba kok tekanan darahnya drop, nadinya drop, itu harus ditambahkan obat apa. Nah itu tugasnya anestesi ya. Selanjutnya peran dan fungsi penata anestesi. Untuk peran dan fungsinya anestesi, penata anestesi itu apa? Dia adalah mitra kerja atau pelaksana tindakan medis pasien gawat darurat. Jadi dia termasuk mitra kalau ada pasien gawat. Kenapa? Yang melakukan pembedahan itu adalah perawat bedah dan dokter bedahnya. Penata anestesi itu mitra yang memberikan anestesi yang dibutuhkan saat pembedahan. Kemudian penata anestesi juga mitra kerja dalam pelaksanaan penataan anestesi, pengelolaan askep pada keadaan darurat, pengelolaan askep pasien di intensive care atau di ICU, dan dia juga sebagai pendidik. Nah, jangan lupakan ya, tetap penata anestesi itu juga sebagai mendidik pasien agar dia tahu prosedur, mendidik pasien agar dia tahu nanti apa yang harus dilakukan setelah operasi. Nah itu adalah tugas kita sebagai edukator, memberikan pendidikan kesehatan. Nah kemudian bagaimana kaitannya tugas dan peran penata anestesi dalam Islam? Ada nggak sih kaitannya tugas penata dalam Islam? Kalau dari segi Islam ya, nah, ini yang saya bilang tadi, ini nanti akan menyesuaikan protap atau prosedur tetap di rumah sakit. Boleh nggak kita melakukan ini di rumah sakit A, boleh nggak ini kita lakukan di rumah sakit B ya. Tapi kalau secara teori ya, saya jelaskan secara teori peran penata anestesi dan pendampingan pasien itu, pertama dia membimbing pasien untuk tohara atau bersuci, karena kita tahu pasien yang sakit itu tetap memiliki kewajiban untuk beribadah, apalagi kita yang sehat ya. Gimana kita bisa memiliki akhlak atau kita bisa memiliki kebiasaan untuk membimbing pasien untuk bersuci beribadah kalau kita sendiri ibadahnya masih kurang. Jadi kita mulai dulu dari diri kita sendiri tadi ya, akhlak terhadap diri, sayang terhadap diri, kita perbaiki dulu ibadah kita sehingga otomatis akhlak kita atau kebiasaan kita itu langsung tersalurkan ketika melihat pasien yang nggak sholat, pasien yang nggak bisa wudhu, pasien yang nggak pernah baca Al-Quran atau berzikir. Nah itu nanti kita akan peduli ke sana kalau kita sendiri sudah melakukan kebiasaan ini. Oke, langsung balik lagi. Jadi yang pertama membimbing pasien untuk toharoh. Kalau pasiennya yang tidak bisa wudhu lagi, ya berarti kita bimbing dengan tayamum. Kemudian membimbing pasien sholat jika pasien sadar, dalam kondisinya sadar dan sudah masuk waktu sholat. Saya sendiri juga sanksi atau masih ragu ya apakah sudah ada penerapan seperti ini di rumah sakit oleh penata anestesi gitu ya.
atau ini nanti akan diberikan pada perangan gitu ya. Kemudian bimbing pasien untuk mendengarkan Al-Quran, misalnya pasiennya itu cemas ya, nah, itu bisa kita kasih murotal ya, murotal ayat-ayat Al-Quran, karena berdasarkan penelitian pasien-pasien ICU, pasien-pasien yang gawat itu lebih tenang dia ketika mendengarkan Al-Quran, mendengarkan murotal ayat-ayat Al-Quran. Terus minimal ya kalau misalnya kita tidak bisa meminta dia untuk sholat atau uh, ibadah yang lain, minimal kita bimbing agar selalu berdoa, pasrah kepada Allah ya, percaya bahwa semua ini adalah kodok dan kodar, semua itu takdir Allah yang harus kita imani, harus kita terima dengan sabar. Nah itu paling tidak kita memberikan penguatan rohani di situ, nanti masuknya ke materi bimbingan spiritual ya. Kemudian memimpin pasien agar selalu berzikir, memimpin pasien untuk sabar dan rela terhadap ketentuan Allah. Minimal kalau kita tidak bisa membantu dia beribadah, paling enggak kita kuatkan hatinya, kita bimbing dia untuk selalu ingat ya, zikir itu kan artinya ingat ya, ingat kepada Allah, berdoa mohon kelancaran pada operasinya, karena kita tidak tahu ya, kita tidak tahu apakah operasi itu nanti berhasil atau di tengah jalan ada kegagalan sehingga tidak bisa bangun lagi setelah operasi. Nah, kita tidak tahu hal-hal itu bisa terjadi. Paling enggak kita nggak akan menyesal kalau pasiennya meninggal di meja operasi, karena tadi sudah dibimbing untuk berdoa, berzikir, dan pokoknya mengingat kematiannya. Selanjutnya, peran penataan sensasi dalam memberi motivasi ya. Tadi kita berikan motivasi juga ke pasiennya agar ikhlas ya, ikhlas menerima takdir, kemudian selalu berpikir positif. Meskipun kita mengingatkan dia terhadap kematian, tapi di sisi lain kita juga harus memberikan motivasi untuk dia berpikir positif. Bapak tenang, ibu tenang, insya Allah kita banyak berdoa agar operasi kita berhasil. Operasi ini sudah ditangani para ahli, insya Allah, dan kita harapkan agar berhasil. Kita tetap memberikan pikiran positif ya, bukan bukan pesimis, menyerah, kalah gitu ya. Tetap kita berikan motivasi untuk pasien berpikir positif. Kemudian yang penting lagi adalah tawakal ya. Tawakal itu kan berarti menyerahkan diri kepada Allah setelah berusaha, bukan belum berusaha tapi menyerah ya, tapi menyerahkan diri, menyerahkan takdir semuanya kepada Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin, itu adalah tawakal. Kemudian sabar, berdoa, dan percaya terhadap takdir Allah, bahwa semua yang digariskan itu, bahkan daun yang jatuh itu adalah takdir Allah yang kita kadang tidak bisa mengubahnya, atau kalau Allah kehendaki kita bisa mengubah takdir itu dengan doa ya. Nah demikian kenapa sih kita harus belajar akhlak, kenapa kita harus membiasakan diri untuk memiliki akhlak karimah, hak yang baik, yang terpuji, karena dalam hati sudah disebutkan tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan pada hari kiamat kecuali dari akhlak yang baik. Jadi nanti kita tidak tahu perbuatan Anda yang mana yang membawa Anda untuk masuk surga ya. Apakah tindakan kita saat menolong pasien atau saat kita menolong sesama di lingkungan, atau bahkan kita hanya memberikan minum pada kucing yang kehausan, itu kita nggak tahu perbuatan mana yang akan membantu kita masuk surga gitu ya, karena tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan pada hari kiamat, itu adalah dari akhlak yang baik gitu. Makanya saya juga introspeksi diri, memperbaiki diri, mengajak teman-teman juga untuk memiliki akhlak yang baik, akhlak terhadap diri sendiri,
akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang lain, termasuk orang sekitar kita yang harus kita hormati ya, terutama orang tua. Kemudian kalau di kampus juga orang tua Anda itu berarti dosen Anda ya, itu kita biasakan untuk memiliki akhlak yang baik terhadap mereka. Dan saya balik lagi ke materi yang dulu ya, kita harus bersyukur sekali lagi karena kita masih diberi nikmat iman ya, iman kepada Allah, karena perbuatan baik kita sebesar apapun kalau tidak ada dalam hati kita iman kepada Allah atau kita beragamanya bukan Islam, itu seperti kayu yang dimakan api, sia-sia perbuatan baiknya. Makanya karena kita sudah meniatkan sudah meniatkan diri untuk Islam ya, kita sudah bersyahadat, kita sudah masuk Islam ya, langkah baiknya kalau kita perbaiki akhlak kita. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya jelaskan sedikit, tapi semoga bisa memberikan manfaat ya, memberikan pengetahuan tentang akhlakul karimah seorang penata anestesi ketika nanti bekerja. Nah, tentu saja sebelum bekerja kita mulai dari sekarang ya, dalam diri sendiri. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya di email atau bisa chat langsung di WA di nomor tersebut ya. Baik, saya akhiri. Ada salah maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.